Update terkini ledakan di SMA 72. Pemerintah memastikan bahwa seluruh korban ledakan di lingkungan SMA 72 Jakarta Kelapa Gading akan mendapatkan maksimal hingga mereka benar-benar pulih. Dan tahukah ternyata pelakunya ini bukanlah korban bully? Lantas apa motif sebenarnya dari kejadian ini? Dan inilah update kasus ledakan di SMAN 72. Berdasarkan data, sebanyak 96 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa yang terjadi pada Jumat 7 November lalu itu. Dari jumlah tersebut, ada yang masih menjalani rawat inap dan rawat jalan. Untuk saat ini yang dirawat inap 14 orang dan satu rawat jalan. Yang rawat jalan sudah pulang. Untuk kondisi satu di ICU 13 luka sedang dan ringan, ujar Kepala Bagian Humas dan Pemasaran RS Yarsi, Heni Rusniawati, saat dikonfirmasi Minggu. Ya, sisanya pulang langsung dan 14 masih dirawat inap ya. Keluhan paling banyak di masalah pendengaran dan trauma ibu dia. Selain itu, ada pula 13 orang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah terduga pelaku. Saat ini di ruangan ICU Intensive Care Unit 1 orang, di ruang ICU High Care Unit 1 orang, dan di ruang rawat inap ada 11 anak, ujar Direktur Utama RSI Cempaka Putih Pradono Handojo di RSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat Minggu. Kemensos berencana membangun komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait biaya perawatan para korban. Namun Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan tersebut. Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan biaya perawatan rumah sakit dari seluruh korban ledakan SMAN 72 akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai, ujar Pramono usai menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat 7 November. Dan 88 anti teror Polri memastikan ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta tidak berkaitan dengan jaringan terorisme. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak kriminal murni. Pelaku ledakan diketahui seorang siswa berinisial FBH. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 7 November saat berlangsung khotbah sholat Jumat dan menyebabkan 96 orang menjadi korban. Dan 88 menolak terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik. Sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum, kata PPID Densus 88 anti teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 11 November. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti serta keterangan saksi, Densus 88 meyakini perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan jaringan terorisme manapun. Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apapun, sehingga dalam analisis Densus 88, kejadian ini belum termasuk tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, ujarnya. Terungkap, penyelidikan mengungkap bahwa pelaku memiliki dendam pribadi terhadap perlakuan orang-orang di sekitarnya. Perasaan tersebut telah ia pendam sejak awal tahun 2025. Dari awal tahun, yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian. Perasaan mulai tertindas, kesepian, tidak tahu harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Jelas Maindra. Pelaku kemudian mencari berbagai informasi tentang cara seseorang meninggal dunia serta konten kekerasan di dunia maya. Ia bahkan bergabung dengan komunitas daring yang menganggungkan kekerasan. Densus 88 juga menemukan bahwa pelaku terinspirasi oleh sejumlah pelaku penembakan di luar negeri. ABH bahkan menuliskan nama-nama pelaku penembakan terkenal pada senjata mainan yang ia bawa saat beraksi.
Jadi kalau dalam komunikasi kekerasan ada istilah thematic violence theory. Kalau rekan-rekan lihat dalam skala airsoft gun ditulis nama tokoh maupun ideologi yang berkembang, akan tetapi yang bersangkutan hanyalah melakukan peniruan saja, dan itu sebagai inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan, kata Mahendra. Densus 88 menyebutkan 6 nama pelaku penembakan yang ditulis adalah di senjatanya. 3 diantaranya adalah Alexandre Bissonnette, pelaku penembakan di Quebec City pada 29 Januari 2017. Luca Trini, pelaku penembakan 6 migran asal Afrika di kota Magrata pada Februari 2018. Serta Brenton Harrison Taran, pelaku penembakan massa di masjid di Selandia Baru pada 15 Maret 2019. Wih, lucu juga nih si besar, ya kan, kalau kita lihat dari bawah seperti ini. Tapi kok malah dijinakin lagi, ini udah berapa kali. Ditunggu lagi ya.